Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu takut di penjara. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat rombongan dari KPI Sabah Malaysia. Saya akan perkenalkan kepada saudara siapakah personilnya, yaitu Cekli, Nick, Onel, Ahwal, Iman, Pak Yus, Elvian, Elon, Nevli, Elia, Liu, Desi, Florian, Pak Mahat dari Malaysia. Bisa berdiri Pak? Ya, kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Iya, ayo dong didatangin, kasih salam. Haleluya. Ini adalah KPI kita yang ada di luar negeri, di Sabah, Malaysia. Haleluya. Selamat datang. Senang sekali bisa bersama-sama dengan kami. Kerinduan untuk datang ke Magelang sudah cukup lama, dan sekarang semuanya boleh terwujud. Haleluya. Nah, ini masih ada 3 orang lagi ya, 3 apa 4? 4 orang lagi saudara. Ya, mungkin sekarang baru saja mendarat ya dari Tarakan. Ada 4 orang lagi, yaitu Bapak Gembalanya, yaitu Pak Charles lah yang akan datang. Jadi semuanya jumlahnya 17 orang. Ya. Nah sekarang saya perkenalkan juga ada 3 orang yang baru pertama ibadah di sini, yaitu Ibu Amai dari Jakarta, Ibu Oi, dan Bapak Joshua dari Bondowoso. Bisa berdiri Pak? Ya, kasih salam Bapak Ibu Saudara. Kasih salam. Ya, haleluya. Iya. Puji Bapak Yahweh. Ya. Senang sekali bisa bersama-sama kami untuk memuliakan dan meninggikan Bapak Yahweh. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kesaksian. Ada 2 kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian dari Bapak Alfedro dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya betul ya, Kalimantan Tengah ya? Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah bukan? Ya, Kalimantan deh pokoknya ya. Saya akan bacakan. Shalom Papi, saya bersaksi tentang kebaikan Bapak Yahweh dalam kehidupan kami sekeluarga. Karena saya bernasar bahwa jika diterima kerja anak kami, saya akan bersaksi, dan inilah saatnya. Pada awal tahun ini kemarin, anak saya yang pertama melamar kerja di salah satu perusahaan batubara di Kalimantan Timur. Tepatnya di wilayah seputaran Kutai Barat, Sendawar, Kalimantan Timur. Dan ada opsi di beberapa tempat. Jadi singkat ceritanya, proses menunggu hasil lamaran ataupun menunggu dipanggil adalah sangat membosankan. Apalagi tanpa kejelasan. Sebagai persyaratan, sudah dipenuhi, namun tak juga kunjung hasilnya. Jadi cukup memakan waktu sampai bulan 9, barulah dipanggil untuk dites. Dan berkat Tuhannya adalah lulus tes 1 dan tes 2. Saya kurang mengerti berupa apakah tes tersebut, sehingga menunggu lagi dan lagi. Akhirnya bulan 10 beberapa waktu yang lalu dipanggil untuk MCU atau istilah umumnya tes kesehatan. Jadi dalam tes ini anak saya itu didiagnosa punya kolesterol dan tekanan darah tinggi. Sehingga diperintahkan dari pihak perusahaan tempat tes tersebut untuk berobat. Disinilah iman kami benar-benar diuji.
Di sisi lain, apabila sudah tes MCU, katanya pasti lulus. Tapi kok masih bermasalah dalam hal kesehatannya. Jadi di sini kami kembali terombang-ambing. Banyak pikiran liar menguasai hati kami masing-masing, di mana kenyataannya adalah bahwa hasil medikalnya anak kami memang kedapatan potensi kolesterol dan hipertensi yang nyata. Jadi sempat saya berpikir nggak akan lulus anak ini. Karena secara pikiran liar saya, bagaimana perusahaan tersebut bisa menerima karyawan, sedangkan hasil medikalnya jelas sudah bahwa anak kami ini ada masalah dalam kesehatannya. Akhirnya saya ambil sikap bahwa setiap doa pagi kami dari hari ke hari adalah berkata bahwa Bapa Yahweh selalu dan akan membuat perbedaan antara yang kenal namanya dan yang tidak mengenal namanya. Kami selalu perkatakan birkat Kohanim buat anak-anak kami. Tapi tak juga kunjung hasil itu datang, sehingga rasa ragu itu hadir dan pikiran saya berkata, wah bisa gagal kalau begini. Tapi saya juga berpikir, bukankah kita ini bukan anak-anak gampang? Dan lagi bukankah kalau ada masalah seolah-olah tanpa solusi dan mustahil itu, Bapa Yahweh akan tunjukkan bahwa Dia sanggup bekerja di atas kemustahilan. Anak saya sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Dia berkata kepada kami orang tuanya, Pak, Mak, doakan aku ya. Saya dan ibunya selalu menjawab bahwa sesuai urutannya namamu adalah selalu yang pertama kali kami doakan. Dan saya berpikir apakah saya tidak menjalankan hukum law of attraction saja. Saya katakan kepada anak saya, Asih, berhentilah berdoa, minta diterima bekerja dalam perusahaan itu. Tapi katakanlah bahwa terima kasih Bapa Yahweh atas pekerjaan yang sudah saya terima ini. Selalu ucapkan itu, jangan berpikir yang lain. Dan saya katakan tunggu hasilnya. Saya bertanya kepada anak saya itu, apa kamu yakin akan kata-kata afirmasi itu? Dia menjawab, iya, saya percaya. Jadilah seperti imanmu, kata saya dalam hati. Berhentilah untuk meminta, tapi bersyukurlah. Setelahnya, atau pertengahan Oktober kemarin, anak saya dipanggil dan sudah bekerja. Tanpa ada pembicaraan lagi, hasil tentang tes kesehatan itu. Saya hanya bisa merenung bahwa sungguh bahagia punya Tuhan yang benar dan hidup. Namanya berkuasa luar biasa. Bahkan hanya dengan afirmasi saja, hal mustahil menjadi mungkin. Saya teringat kata Papi Lukas, bahwa tahun ini adalah tahun PH. Apapun yang kita ucapkan pasti terjadi. Dan anak saya pun berkata, ternyata anak Bapa Yahweh mendapatkan perlakuan istimewa. Dan dia diperlakukan istimewa di kantornya. Puji Bapa Yahweh. Dia Elohim kita yang sungguh amat sangat baik dan tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah Israel dan diberkatilah Bapa Yahweh Sebaot atas kasih cintanya kepada kita pemanggil nama kudusnya. Terima kasih Papi Lukas atas pencerahannya selama ini. Dan terima kasih atas dibacanya kesaksian ini. Diberkatilah pelayanannya dan keluarganya serta seluruh jemaat Aleph Tau di Magelang. Juga semua subscriber, tentunya Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Demikianlah kesaksian ini saya buat, kiranya menjadi berkat bagi siapapun juga
bahwa percaya saja kepada pertolongan Bapa Yahweh, segala sesuatunya akan menjadi baik dan pasti. Amin. Shalom. Itu adalah kesaksian yang pertama. Sekarang kita akan lihat kesaksian yang kedua. Minta tolong bisa kasih mic-nya. Kesaksian yang kedua ini adalah dari Ibu Baby dari KPI Aleftau Bali. Karena berupa voice, maka saya akan bacakan. Tes. Hujan tapi nggak terlalu besar, gerimis-gerimis gitu ya. Nah, nggak lama setelah gerimisnya berhenti, terus tiba-tiba badai, angin kencang banget puting beliung gitu. Tapi hujannya, gerimisnya udah berhenti kan. Kedengeran nih apa namanya seng garasi rumah orang itu terangkat. Jadi di depan rumah saya itu ada bedeng tempat garasi. Tetangga-tetangga yang nggak punya parkiran mobil dalam rumah, dia numpang di situ di bedeng. Itu satunya terangkat gitu kan ya. Semua pada bilang, ih angin. Yang jemur pakaian pada heboh gitu loh papinya. Terus saya sempat gini, takut juga, tapi sebagian enggak, saya nggak boleh takut, saya harus percaya diri, saya bilang gitu. Terus saya ke teras, kan emang saya kamarnya di atas kan papi ya. Jadi saya ke teras, ke ujung teras, dalam keadaan angin saya pegangan gitu kan ya. Terus saya bilang gini, alam semesta, saya bilang gitu, saya ini sahabat kamu, sahabat lama. Saya minta sama kamu tenang, saya bilang itu tenang gitu ya. Kasihan, saya bilang gitu, kalau misalkan ada warga di Banjar sini yang rumahnya genteng-gentengnya sampai rontok gitu karena angin puting beliung ini gitu kan ya. Udah aku cuma ngomong gitu papi ya. Sudah aku masuk nih terasnya, tetap pintu teras aku buka, aku masuk kamar, pintu kamar aku buka, dari pintu kamar aku ke pintu teras ini cuma jaraknya 2 meter, jadi aku bisa dengar kalau suara angin gitu ya. Baru aja aku rebahan gitu ya, rebahan di tempat tidur, belum juga sampai 1 menit, papi, belum sampai 1 menit, tiba-tiba aku dengar suara tenang. Tenang, aku keluar, aku merinding. Ya sekarang aja aku seluruh badan merinding. Aku keluar, aku tenang semua. Aku bilang terima kasih sahabatku alam semesta, engkau memang cerdas dan engkau memang mendengar ucapan saya, engkau memang sungguh baik. Saya ngomong gitu papi ya. Ini luar biasa loh papi, itu udah. Nah, terus udah gitu, terus malamnya tuh kan hujan, tapi karena saya pikir udah malam gitu ya, udah saya nggak peduli amat, biarin aja hujan, nggak ada badai apa. Atau apa itu hujannya tuh tengah malam gitu. Nah berarti kan besoknya hari Sabtu nih, hari Sabtu itu kan berarti tanggal 2. Nah kan sekarang kan ibadah KPI kan hari Sabtu, papi. Di Hotel Salak kan ibadahnya hari Sabtu kan, nggak Jumat lagi. Nah sementara ibadahnya itu kan mulainya kan jam 4. Ini dari pagi hujan, dari jam 9 tuh hujan terus. Aku bilang ini kayaknya alam semesta nih mau nguji aku, apakah aku percaya dengan alam semesta gitu ya, apakah mau bikin aku stres atau nervous gitu. Tapi aku santai aja, enggak lah, aku yakin sih, yakinnya nanti pada waktu aku mau berangkat pasti hujan berhenti. Jadi hujan terus jam 7, jam 8 terus. Sampai jam 10 tuh hujan, terhenti, sampai akhirnya jam 1 aku ngomong gini, sahabatku alam semesta, ini udah jam 1, sebentar lagi saya mesti siap karena saya mesti berangkat dari rumah jam 3, dijemput sama Grab, memang gitu. Kalau cuacanya kayak gini hujan gitu ya, gimana terus nanti banjir, salah gimana saya bisa ibadah, dengan itu saya juga kasihan nanti kehilangan yang lain juga nggak bisa ibadah karena hujan gitu. Terus saya WA Paulus itu yang itu, Paulus itu sampai di mana nih, bisa nggak jemput saya gitu ya. Ini apa di bangkit ini di Denpasar ini hujan, dia bilang begitu.
Saya bilang gitu, itu kan masih di bagian pasar, Pak. Ntar sampai Dalu, nggak akan hujan. Mas Hamid percaya sama saya. Nggak akan hujan, jemput deh saya jam 3. Oke, bilang gitu. Benar, tapi jam 3 itu, pertama masih mendung nih. Aku bilang jam 2 masih mendung. Ya, kok jam 2 masih mendung. Ya, aku percaya mendung. Aku bilang, aku percaya sahabat. Aku bilang gitu, aku manggilnya sahabat. Mendung ini akan berubah jadi bersinar. Kau akan angkat mendung ini dan kau curahkan sinar. Aku yakin itu sahabat. Aku ngomong gitu. Itu jam 2 tuh aku ngomong. Aku merinding. Beneran, tapi jam 3 itu mendung hilang dan matahari cerah. Dan Pak Gustu itu luar biasa. Pak Gustu luar biasa. Aku sampai merinding. Pak Gustu jemput saya. Saya bilang, gimana Pak Gustu? Aman kan? Iya Bu, tadi di Denpasar masih hujan loh. Di sini begitu sampai dalam nggak ada sama sekali hujan, dia bilang begitu ya. Nggak ada hujan, dia bilang gitu. Nah, saya ngomong gini, saya udah sering menjilin Pak Gustu nih, udah menjilin dari A sampai Z, tetapi dia masih dikeraskan hati. Orang Bali kalau kasta kan begitu ya. Dia sih dengerin semua. Saya bilang saya bilang keselamatan cuma datang dari Bapak Yahweh, yaitu pencipta langit dan bumi, dan melalui rohnya yang menjadi manusia, Yeshua HaMashiach menyelamatkan dengan penebusannya di salib Kalvari. Pokoknya saya jelasin sampai detil A sampai Z. Ya senang, tapi dia untuk ngambil langkah iman itu nggak berani dia, karena dia orang kasar. Saya bilang nggak apa-apa Pak Gustu, itu free will-nya Bapak, saya bilang begitu ya. Saya nggak bisa maksa Bapak gitu. Terus udah gitu papi sebenarnya di dalam mobil saya bilang gini, Bapak Yahweh, terima kasih, aku mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh di depan dia nih, karena engkau sudah mengizinkan saya untuk berbicara dengan alam semesta, meminta bantuan kepada alam semesta untuk menghentikan hujan dan memberikan sinar matahari. Di depan dia, kan saya duduknya di belakang ya, dia disupirkan ya. Pak Gustu, itu doa saya Pak, ucapan syukur saya kepada Bapak Yahweh. Saya berdoa seperti itu, makanya kita berangkat nih sekarang tanpa hujan, tanpa badai, tanpa macet. Dari rumah biasanya saya itu dari rumah biasanya kalau sakit itu paling cepat 30 menit paling cepat. Kadang-kadang kalau agak macet 4 menit. Kemarin 18 menit terus sampai duluan. Aduh, saya bilang luar biasa itu karya Bapak Yahweh ya. Itu luar biasa. Tapi saya bersaksi gitu, gimana apakah kita harus dengan alam supranatural, dengan alam semesta nggak boleh gengsi atau takut atau risih. Justru kita harus jadikan sahabat. Betul. Karena kita harus bersatu dengan alam semesta, karena alam semesta itu ciptaan Bapak Yahweh loh. Jadi kalau kita bicara dengan alam semesta, Bapak Yahweh pasti mengizinkan, karena alam semesta ciptaan Bapak Yahweh gitu. Nah ini lagi nih, hari Senin, aku itu kan mau laundry, Papi ya. Dari rumah aku ke tempat laundry itu 100 meter. Nah, dari rumah aku 50 meter itu ada orang baru pindah tuh. Baru pindah itu berjerok, itu punya anjing 2, galak banget, hitam gede. Nah, tetangga depan rumah aku itu diserang sama anjing itu sampai mati gitu loh. Ya kan, sempat jadi urusan itu kan. Nah, anjingnya ini dia nggak gigit orang, cuma nomplok, ya kan takut, tapi ditomplok walaupun nggak digigit. Saya pernah berapa kali mau ditomplok, saya teriak-teriak, saya pakai tongkat, saya bilang, awas ya, gini gitu kan. Nah, kemarin waktu hari Senin, saya mau laundry, saya bilang, aduh, saya kan mesti lewatin rumah si Ibu Jero ini kan, sedang itu ada anjingnya. Saya lihat dari atas, rumahnya pagarnya ketutupan, berarti anjingnya aman. Udah saya lewat. Baru juga 5 langkah saya lewat. Pintu gerbangnya terbuka, anjingnya keluar dua-duanya. Saya langsung, sebelumnya saya udah ngomong, alam semesta, tolong saya kalau nanti ada anjing 2 hitam ini keluar, tolong butakan mata mereka atau umpetin saya supaya anjing itu nggak tahu dan ingat saya. Papi percaya nggak, Papi, anjing itu lewat di belakang saya, di belakang
Kayak di belakang saya tanpa nengok ke saya. Waduh. Saya sampai bingung, anjing lihat saya apa enggak sih? Wah, luar biasa. Nah, loh papi loh. Saya Hebat. bilang, wah luar biasa. Jadi tuh anjing nggak ngeliat saya, entah dia ngeliat atau enggak, pokoknya saya diliwatin begitu aja sama itu anjing. Biasanya ngegerem saya gitu, karena tongkat ya kan. Ini enggak, saya lega, jadi itu saya aja udah bilang saya nggak pernah takut. Saya sebenarnya paling takut anjing papi ya. Jadi sekarang setiap saya mau keluar tuh mobil kasih kuning, saya minta bantu alam semesta untuk menjaga saya dari serangan anjing-anjing, gitu, baik itu anjing liar apa atau anjing tetangga, dan aman. Iya. Jadi saya, benar-benar hal seperti ini banyak yang saya alami. Makanya saya mau benar-benar lebih. Cuman yang ini papi kemarin saya vertigo, terus terangnya papi karena saya terlalu berhari-hari itu di luar. Terlalu lama saya di luar 1 jam, kena angin malam jam 2 itu, ya kan, nggak tidur. Tidurnya jam 3, jam 5 udah bangun lagi 2 jam. Jadi akhirnya saya kena vertigo. Makanya sekarang saya mau ya berhikmat juga lah. Kita tetap aku bergaul dengan alam semesta juga, nggak usah sampai berjam-jam kali, tapi cukup salam halo shalom, selamat malam gitu kali ya, alam semesta. Pagi-pagi juga aku bangun tidur juga begitu, shalom, selamat pagi alam semesta gitu papi. Ngobrol lah sebentar gitu. Aduh, itu hal-hal yang luar biasa loh papi yang aku alamin loh papi. Ya bagus itu Bu. Ya, ini menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, itulah kesaksiannya. Ada 3 kesaksian ya Bapak Ibu, mungkin tadi agak sedikit kurang jelas suaranya. Saya perlu memberikan kejelasan. Yang pertama adalah, Ibu Baby ini ketika suatu hari itu ada angin badai. Ya, ada badai yang sangat besar sehingga rumah-rumah tetangga itu atapnya sudah mulai terangkat. Bahkan ada seng yang harus keluar. Ya, nah, di tengah-tengah badai yang hebat itu, Ibu Baby ini berdoa. Dia katakan, dia bicara seperti Yesua bicara kepada alam semesta. Kita tentu tahu saat murid-murid diombang-ambingkan angin di perahu, kan Yesua berkata apa? Diam, tenanglah. Dia bicara sama alam semesta. Dan danau itu menjadi teduh. Begitu juga dengan Ibu Baby ini. Dia berkata kepada alam semesta, kamu berhenti badai, diam. Dan saat itu badainya diam. Total, berhenti seketika itu, saudara. Nah, kesaksian yang kedua adalah saat dia mau berangkat ibadah di KPI Aleftau, Bali. Itu hujan lebat yang luar biasa, dan dia kembali lagi, wah kalau saya tidak hentikan hujan ini, saya nggak mungkin bisa berangkat. Lalu dia hentikan, dia bicara lagi kepada alam semesta. Hai alam semesta, berhenti kamu, diam. Hanya dalam hitungan menit, ya, mungkin 1-2 menit, tiba-tiba hujan yang begitu lebat, angin yang begitu luar biasa, dan langit yang gelap, tiba-tiba menjadi cerah, dan cahaya matahari muncul. Sehingga Ibu Baby ini bisa beribadah. Dan kesaksian yang ketiga adalah, dia punya tetangga, itu punya anjing yang besar, 2 anjingnya. Dan anjing itu galaknya luar biasa, sampai bahkan ada orang yang sampai mati karena anjing itu, saudara. Nah, Bu Baby ini dia takut sama anjing, karena dia anjingnya suka nomplok-nomplok gitu ya. Terus dia harus keluar, dia lihat dari atas, oh anjingnya sudah tidak ada. Tapi dia sudah berdoa, dia katakan, tolong alam semesta sahabatku, kalau sampai nanti anjingnya itu muncul, buat dia buta, tidak melihat. Nah, waktu dia jalan, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka, dan 2 anjing besar itu muncul, saudara. Tapi dia sudah berdoa supaya mata anjing itu dibutakan. Nah,
dia bisa melewati ibu baby, tapi dia tidak bisa melihat ada orang di situ. Sehingga dia bisa jalan tanpa ada gangguan sama sekali. Nah itu artinya Bapa Yahweh memberikan pertolongan kepada setiap orang yang mengandalkan Dia. Ya Bapak Ibu, jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus lebih sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik, sekarang saya akan menyampaikan renungan tentang takut di penjara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara mengamati berita sekarang, ada satu berita yang saya lihat postingan-postingan yang sangat mengerikan, yaitu ada anak SD yang sedang ribut jambak-jambakan, tetapi gurunya cuma lihat dan dia lewat saja. Ada lagi anak SD yang sedang merokok, tetapi guru itu melihat dan dia acuh, saudara. Cuma lewatin saja. Murid saling ngebully, bahkan bolos, gurunya tahu, tetapi dia hanya lewat saja. Apa sebetulnya postingan-postingan ini, Bapak Ibu? Ini adalah parodi dari para guru di Indonesia. Rupa-rupanya sekarang para guru SD itu sedang mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Kalau saudara lihat, ini ada berita, ya, kasus guru honorer namanya Supriyani itu dipenjara, saudara, ditangkap di penjara dan 6 polisi diperiksa. Karena apa? Karena dituduh memukul anak polisi, anak didiknya sendiri. Ya, jadi rupa-rupanya ini mengalami luar biasa ya, tekanan yang hebat dari guru SD ini, Bapak Ibu. Nah, gara-gara ada guru Supriyani yang ditangkap, sehingga banyak guru-guru bikin parodi bagaimana para guru sudah tidak peduli lagi dengan anak didiknya karena takut dipenjara atau didenda 50 juta. Ini adalah guru SD yang sangat viral, Bapak Ibu. Namanya Ibu Supriyani, dituduh mukul anak polisi sehingga dipenjara. Nah, apa yang terjadi dengan fenomena ini sebetulnya? Ternyata akhirnya mulai bermunculan banyak kasus guru yang dipenjara karena berani menegur dan menghukum murid. Guru Supriyani ini berhadapan dengan Aibda Hashim. Supriyani adalah guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya anak polisi. Jadi, kalau begitu, lalu apakah fungsi dari pendidikan saat ini? Bagaimana nasib mental murid-murid dan juga hati nurani guru yang cinta pada anak-anak untuk mendidik dengan baik? Nah, ini berita-berita yang sempat saya kumpulkan. Sosok Supriyani, guru honorer Konawe, gaji 300.000, dituntut 50 juta, dituduh pukul anak polisi. Nah, sehingga ada wacana bahwa kalau anak polisi jangan diterima di SD, begitu saudara. Ini mulai bermunculan, ya. Beredar kabar anak polisi dan 2 siswa dikeluarkan dari sekolah buntut kasus Supriyani. Ini kata
guru dari PGRI. PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi ini semua guru-guru mulai pada resah. Dia tidak berani menegur, takut dipenjara. Dia tidak berani mendisiplin murid, takut dipenjara. Saat ini memang kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu, memang ada guru-guru yang terlalu overacting. Kalau menghukum murid itu memang ada, tetapi tidak semua seperti itu. Bahkan saya berpikir, kalau guru itu menghukum, kalau menurut saya itu ada baiknya sebetulnya. Saya teringat waktu saya dulu masih SD, saya dihukum, disuruh nulis, saya nyontek itu berapa puluh gitu, banyak sekali. Sehingga di otak saya, itu saya akan menjadi orang yang malu untuk menyontek. Saya juga ingat dulu waktu di SMP, ketika guru mengajarkan bahasa Inggris, sampai hari ini sampai bisa ingat saudara. Karena guru mengajar gini, who's that? It's Amir. Is he a student? Yes he is. He is in the first year. Sampai hafal sampai sekarang. Tapi waktu itu saya ngelelek. Who's that? Cemen gitu. Saya didatangin guru, tangannya disuruh seperti ini, sabet, jeduer. Wah sakitnya luar biasa saudara. Tapi itu menjadi sebuah kenangan bagi saya. Memang anak nakal itu memang harus dihukum saudara. Nah, tetapi kasus-kasus yang seperti ini itu membuat para guru menjadi ketakutan, ya. Nah, oleh karena itu apa yang akan terjadi di kemudian hari? Saya akan carikan dulu ya. Hari ini. Ya, oke. Ya. Nah, sehingga muncullah banyak sekali protes. Ini saya tunjukkan tentang berita-berita ya. Guru Supriyani beberkan soal uang 50 juta, permintaan orang tua bocah SD di Konawe Selatan. Jadi akhirnya seolah-olah menurut para guru itu diperes saudara. Harus bayar. Mau damai, bayar 50 juta. Ya bagaimana membayar orang gajinya sebulannya cuma 300.000, ya. Tapi saya memang harus akui bahwa guru itu punya jiwa pengabdian yang tinggi, saudara. Gajinya kecil, tetapi dia setia. Saya menyadari bahwa saya bisa baca tulis, saya bisa menyanyi, saya bisa begini, begitu, itu juga karena jasa dari seorang guru. Tetapi dengan peristiwa ini, orang menjadi takut. Nah ini mulai ada demo di mana-mana, ya. Di situ ada demo yang tuliskan, hentikan kriminalisasi bagi masyarakat, apa itu? Ini kurang begitu jelas ya. Kami Aliansi Peduli Lingkungan dan HAM Torobulu bersolidaritas kepada Ibu Supriyani. Bebaskan, guru perlu diselamatkan ketika mereka disudutkan. Ya ini jadi para pendidik itu mulai ketakutan, saudara. Nah ini, guru adalah pelita. Kalau kau padamkan, ya, kesasar nanti kamu. Woi, tanpa guru lu siapa? Ya. Hentikan kriminalisasi guru, berikan mereka keadilan. Wah. Ya memang repot ya kalau menghadapi masalah hukum dan orang yang memiliki kekuasaan itu punya kekuatan untuk menghancurkan, ya orang bisa saja hancur.
Tetapi kasus ini menjadi viral sehingga orang mulai mengusut, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu parodi dari guru, ya. Kalau saudara lihat di sebelah sana, itu ada anak SD yang berantem. Tapi gurunya cuma lihat aja, nggak berani tegur, saudara. Kasihan juga ya sebetulnya, ya, nggak berani tegur. Kemudian yang sebelah kanan, ini juga ada nih murid yang sedang berantem. Gurunya cuma lihat aja. Wes karepmu gelut kayak mau apa, masa bodoh, terserah. Daripada aku menegur di penjara. Makanya saya kasih tema takut di penjara. Bahkan ini ada anak SD yang merokok, saudara. Anak SD yang merokok, tetapi gurunya cuma lihat saja, nggak berani tegur, saudara. Ini sebetulnya adalah parodi yang ada. Nah, saudaraku yang terkasih, memang saya harus akui bahwa ada oknum-oknum guru yang kalau menghukum anak didik itu kelewat batas, ya. Sampai bahkan ada juga yang masuk rumah sakit. Namun juga hal ini bisa dijadikan tolak ukur bahwa guru itu bertindak kejam sehingga perlu mendapatkan hukuman penjara. Itu kan oknum istilahnya. Ya. Dan kita perlu melihat apakah benar sampai seperti itu, ya. Jadi akhirnya mental guru-guru yang berhati tulus akan ciut juga. Sehingga dia akan menutup hati nuraninya yang baik dan ingin murid-muridnya jadi pandai, itu tidak terwujud, saudara. Karena dia ketakutan. Guru bukan lagi menjadi kebanggaan murid dan memiliki kesan yang mendalam, tetapi sudah menjadi seorang pekerja pendidikan yang tidak lagi memiliki beban untuk bikin murid-muridnya pandai dan mengubah mental murid menjadi baik. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi kondisi pendidikan di Indonesia dengan adanya hukuman untuk guru Supriyani ini itu tercoreng. Para guru juga mulai berpikir, apakah saya akan terus mengajar? Sudah gajinya kecil, saya harus masuk penjara. Kalau saya berbuat kesalahan, maka yang terjadi ya seperti ini sudah. Ya. Jadi sebagai parodi. Sempat diwawancarai, kenapa kok ada parodi seperti ini? Nah, para guru itu mengatakan bahwa ini wujud protes kami. Karena kalau saya protes, nanti dianggap tidak sopan. Jadi saya protes dengan gaya yang sopan. Kalau guru sudah ketakutan, maka yang terjadi adalah anak merokok, ya sudah biarkan saja. Anakmu berantem, ya sudah biarkan saja. Anak mau saling membuli, ya sudah biarkan saja. Para guru tidak lagi berani menjamah anak-anak itu. Mau berantem sampai mati pun ya sudah diamkan saja. Ya. Lalu kalau begitu yang menjadi pertanyaan dalam pikiran saya adalah, apa gunanya sekolah kalau begitu? Apa gunanya belajar dari seorang pendidik? Jika dampaknya adalah jadi dunia hukum menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, sampai di titik poin ini, kita diperlihatkan antara pendidikan moral dan hukuman itu tidak lagi ada sekat yang jelas antara mana kebaikan dan mana keburukan serta sanksi kedisiplinan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, fenomena pembiaran ini dalam dunia kerohanian sebetulnya sudah terjadi dan jauh lebih mengerikan dari fenomena yang kita saksikan ini. Kalau misalnya guru sudah tidak lagi memberitahu, sudah tidak ada lagi kebenaran bagi anak-anak, mungkin anak-anak bisa dididik di luar pendidikan sekolah.
Mungkin bisa melalui si omnya, bisa melalui kakeknya, bisa melalui orang lain. Tetapi saudara, pendidikan itu bisa untuk mengangkat kehidupan anak-anak yang mungkin sudah tidak lagi mendapatkan pencerahan yang baik dari sekolah. Tetapi coba saudara bayangkan, bagaimana seandainya para rohaniwan yang seharusnya dia memberitakan kebenaran juga mengalami ketakutan yang sama dengan para guru. Sampai detik ini masih sangat banyak sekali orang yang sudah ngerti tentang nama kudus Bapa Yahweh, tetapi dia tidak punya nyali untuk menyampaikannya. Dia menjadi ketakutan dan berpikir, nanti saya dipecat oleh sinode, nanti saya dianggap sesat, nanti jemaat yang saya layani pada bubar, otomatis penghasilan juga menurun. Nanti saya tidak punya teman lagi. Jadi ketakutan-ketakutan ini sebetulnya adalah merupakan penjara bagi para pendeta, bagi para rohaniwan yang sudah mengerti akan nama Yahweh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita melihat sebuah pertanyaan. Bagaimana jika keselamatan itu tidak lagi diberitakan? Karena para pendidik, para pengajar yang sudah mengerti nama Yahweh, mereka tutup mata, bahkan tutup telinga. Dia menjadi lebih, saya katakan, rohaniwan beriman bunglon. Ketika ada di warna hijau, dia ikut hijau. Ketika dia ada di warna merah, dia ikut warna merah. Saya pernah bertanya kepada salah seorang pendeta, saya nggak perlu sebut namanya. Pertanyaannya ekstrim, saudara. Saya katakan haleluya itu artinya apa? Pujilah Tuhan. Saya bilang ngawur. Haleluya kok pujilah Tuhan? Haleluya itu ya pujilah Yahweh. Halelu itu artinya pujilah, Yahnya itu kependekan dari Yahweh. Anda sekolah teologi ya bagaimana? Namanya sekolah teologi kok haleluya artinya pujilah Tuhan. Kamu sekolah di mana? Nah, itu salah satu pertanyaan saya. Lalu pertanyaan kedua saya katakan begini, tolong jawab dengan tegas. Yahweh itu nama Tuhan, apa nama setan? Saya bilang begitu. Dia bilang nama Tuhan. Jadi benar, Tuhan itu namanya Yahweh? Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kamu memberitakan nama Yahweh atau tidak? Dia jawab, tidak. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka tidak menyebut nama Yahweh. Mereka menyebutnya Hashem dan Adonai. Oh ya? Anda mau ikut orang Yahudi atau mengikut kitab suci? Kalau Anda mengikut orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi yang menyalibkan Yesua? Anda ikut juga enggak? Dia mulai diam, saudara. Dan saya katakan, patokanmu bukan orang Yahudi. Patokanmu itu kitab suci. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef, pasal 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil. Lah ini kok malah yang dipanggil Hashem sama Adonai. Terus ada lagi orang yang berkata, Pak Lukas berani ngomong seperti itu kan di Indonesia. Jajal di Israel kalau berani. Makanya waktu ke Israel kemarin itu kita nyanyi Kol Hane sama Te Haleluya.
Kita nyanyi betul dan di situ sebut nama Yahweh buanter-buanter, saudara. Dan faktanya orang-orang Yahudi malah nyoteng kita. Disyoteng kita, Bapak Ibu. Artinya para pendeta itu sedang melakukan apa? Kebohongan. Katanya kalau panggil Yahweh di Israel bisa dipukulin. Saya enggak dipukul. Bahkan saat saya diwawancarai di Museum Friends of Zion, saya mengatakan, terang-terangan saya berkata, bahwa peneranganmu tentang nama itu salah, karena engkau memanggil nama Tuhannya agama lain. Saya berani terang-terangan, saudara. Sampai ada sebuah pertanyaan, dia katakan, mengapa kamu berani datang ke Israel? Padahal di Israel sedang perang. Dan banyak orang-orang yang tidak suka dengan Israel. Saya jelas-jelas, saya terang-terangan, saya katakan, there are so many people in Indonesia curse about Israel, but me, no. Saya terang-terangan berkata begitu. I always bless Israel because I love Israel so much. Ani ohevet et Israel. Mereka manggut-manggut, Bapak Ibu. Kita harus tunjukkan nyali kita. Bahwa kita bukan manusia abangan yang cuma ikut-ikutan banyaknya orang. Memang kalau kita lihat seperti guru-guru mereka ketakutan karena adanya ancaman. Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Tetapi bagaimana kita yang mengaku punya Roh Kudus? Tetapi kita juga ikut-ikutan ketakutan, tidak berani menyatakan kebenaran. Saya paling senang terus terang ketika hari Natal. Karena saya bisa nginjili polisi, saudara. Karena biasa kan kehilat kita dijaga polisi. Nah ini pas Natal tanggal 25, kita pas ada kebaktian ya, saudara ingat gak? Ayo kebaktian apa? Hanukkah. Ya. Tapi nanti orang luar sana akan menganggap, oh Pak Lukas Natalan lagi. Oh no. Saya harus menerangkan bahwa Natalan itu salah. Karena yang namanya kebenaran itu hanya ada salah atau benar. Tidak bisa abu-abu. Saya harus menerangkan nanti kenapa kita rame-rame ibadah. Karena kita bukan merayakan Natal, tetapi perayaan Hanukkah, Bapak Ibu. Sayang sekali Hanukkah tidak dikenal oleh orang Kristen di Indonesia. Hari Raya Yom Kippur juga tidak dikenal. 7 hari raya tidak banyak dikenal. Justru kita yang sudah ngerti, kita kenalkan kepada dunia luar sana bahwa kita itu berbeda. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya begitu ngotot dalam memberitakan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach? Karena ini menyangkut keselamatan, menyangkut nyawa kita. Saya bersyukur kalau saya menjadi seorang pencari. Saya tidak urusan dengan manusia, saya tidak urusan dengan sinode, saya tidak urusan dengan pendeta, saya hanya berurusan apa yang kitab suci tulis, itu yang harus kita lakukan. Fenomena tentang guru ini menggetarkan hati saya, saudara. Apa jadinya Indonesia kalau sampai semua guru mengambil sikap seperti gambar ini? Para guru tidak lagi punya wibawa. Para guru tidak lagi ditakuti muridnya. Bahkan saya pernah lihat
Di salah satu tayangan di YouTube, ada seorang murid yang menantang gurunya. Saya akui saya pernah melakukan seperti itu, saudara. Tapi saya tidak terang-terang, kita berantem yuk, tidak. Hanya off the record saja. Saya menyadari saya pernah dan akan melakukan seperti itu, tetapi jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan mencari kebenaran. Di situ ada kalimat seek the truth. Carilah kebenaran. Bagaimana kita bisa mencari kebenaran? Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, sekarang ini dalam dunia kekristenan juga sedang mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara tentang kegoncangan apa yang sekarang sedang terjadi. Di sana dikatakan the truth will set you free. Bahwa kebenaran itu akan melepaskan kamu. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus punya tekad yang kuat. Kebenaran harus disampaikan. Apa jadinya kalau semua pendeta ketakutan untuk menyatakan kebenaran? Nama Bapa tidak kunjung sampai. Padahal banyak sekali jemaat yang datang ibadah dengan hati yang tulus. Tetapi mohon maaf kalau saya katakan, dibohongi oleh para pendeta. Karena kebenaran itu sendiri justru yang menyelamatkan kita. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin saudara tidak banyak ngerti tentang kasus ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah postingan dari channel yang namanya Biblikos. Ya, kalau saudara lihat itu tulisan Yunani, Biblikos membacanya. Nah, di situ ada seorang pendeta kalau tidak salah ya, namanya Dr. Yonatan Purnomo. Dia memberitahukan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia terdapat 6.577 kesalahan penterjemahan. Ngeri enggak Bapak Ibu? Ayo. Saya coba untuk mengikuti dan saya coba untuk mengamati pembahasan mengenai versi cetak dan versi online itu berbeda. Dan itu yang dipermasalahkan oleh Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Kenapa di Alkitab versi online dan Alkitab versi fisik, versi kertas, kok bisa beda? Lalu yang benar itu versi online atau yang benar versi kertas? Dan saya coba terus untuk mengamati saudara. Apakah nama Tuhan juga dibahas? Ternyata belum. Padahal seharusnya nama Tuhan itu menjadi basic utamanya. Sekarang dunia teologi mulai keguncang luar biasa. Dengan munculnya channel Biblikos ini. Ya, Biblikos ini menampar banyak sekali pendeta. Karena ternyata terjemahan-terjemahannya itu keluar jalur semua. Dari pola Yunani. Dan saya bersyukur bahwa kita tidak lagi menggunakan pola Yunani, tetapi pola Ibrani. Maka saya katakan dengan jelas, bahwa banyak sekali teologi Yunani itu yang salah sama sekali. Kan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di pola Ibrani. Ditabrak semua. Saya ambil contoh misalkan doktrin Tritunggal.
Mana ada Tritunggal? Pola Ibrani nggak ada, nggak kenal itu Tritunggal. Karena Tritunggal itu kan 3 pribadi. Kalau 3 pribadi sudah bukan ehad lagi. Padahal Tuhan kita itu ehad. Di dalam kitab Zakaria dikatakan Yahweh ehad, Ushemo ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saya sempat berkata kepada beberapa teman-teman, saya katakan, mungkin nggak kira-kira Yusuf dan Maria yang adalah orang Ibrani, punya anak diberi nama Yunani, yang padahal itu adalah nama kaum penjajah. Kalau betul nama Yeshua itu Yesus, tidak mungkin dia punya pengikut. Mungkin dia dilemparin batu itu iya. Karena orang-orang Israel itu sangat benci dengan kaum penjajah. Bahkan pada zaman Yeshua, orang Goyim atau non-Yehudi itu disebut sebagai binatang. Ingat, Yeshua pernah membuat sebuah perumpamaan tentang seorang perempuan Kanani yang mendatangi Yeshua. Dan Yeshua berkata tidak layak memberi makan anjing. Ya. Anjing di situ kalau dilihat dari teks Yunani ditulis dengan kata kunarion. Kunarion itu anjing yang sudah budugen, tinggal matinya, gonggong saja sudah tidak bisa. Itu kunarion, saudara. Dan perempuan Kanani itu disebut sebagai anjing. Tetapi hebatnya perempuan ini berkata, saya nggak peduli, ini menurut bahasa saya. Perempuan itu bisa saja berkata, aku nggak peduli, kamu mau sebut saya anjing kek, kucing kek, kodok, nggak mau peduli. Pokoknya yang saya tahu, aku ketemu engkau, aku pasti mendapatkan mujizat. Dan akibatnya, perempuan Kanani itu mendapatkan mujizat. Karena sebetulnya Yeshua itu hanya menguji iman perempuan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan di situ dikatakan Alkitab tidak kanon. Wah, itu bingung lagi, saudara. Apa kui kanon? Ya. Saya perlu memberitahu, kanon itu artinya standarisasi. Jadi dulu itu tiap daerah itu punya kitab masing-masing. Ada yang cuma 30, ada yang 60, ada yang 90. Banyak sekali, saudara. Sehingga dilakukanlah kanonisasi atau standarisasi. Sehingga tidak ada gereja yang kitabnya sedikit, tidak ada gereja yang kitabnya terlalu banyak. Distandarisasi, itu namanya kanon. Ya. Dan sekarang ada wacana Alkitab tidak kanon. Piye, saudara? Ini yang ngomong bukan orang bodoh loh, saudara. Yang ngomong itu seorang doktor. Mungkin kalau saya ngomong, saudara bilang, Lukas ki opo, ya kan? Tapi sekarang yang ngomong ini doktor. Bahkan mulai muncul wacana-wacana untuk dipertemukan kelompok Biblikos ini dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita tonton saja nanti hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, kita sudah mengikuti pola Ibrani. Kita cari teks asli dari bahasa Ibrani. Dan itu pasti benar. Amin. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata, kalau Yeshua, mereka sebut nama Yunani, itu menghapus Torah katanya. Bagaimana Yeshua menghapus Torah, sedangkan dia sendiri adalah guru Torah. Nah makanya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ini rancu, saudara. Yohanan atau Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, benar bahwa akulah dia.
Guru dan Tuhan. Nah ini rancu saudara. Gurunya ini guru apa? Guru silat, guru masak, guru matematika, guru biologi, guru nyanyi, enggak jelas. Karena kata guru. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks Ibrani tertulis kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah, guru laki-laki Torah itu moreh, saudara. Dan itu dipanggil sebagai Rab. Jadi kita akan ada di rule, aturan, dan jalur yang benar selama kita ada di jalurnya pola Ibrani. Tidak mungkin terjadi tabrakan. Saya tidak peduli apakah itu yang ngomong bapak-bapak gereja, atau ibu-ibu gereja, atau mbah-mbah gereja, enggak urusan bagi saya. Bagi saya yang penting adalah apa yang tertulis di dalam kitab suci, itulah yang harus kita ikuti. Paham Bapak Ibu? Karena ini menyangkut keselamatan. Itu baru tentang nama saja loh. Belum lagi baptisan. Orang yang sudah mengenal nama Yahweh juga banyak yang belum mau dibaptis. Makanya saya mendoktrin berkali-kali, jangan sampai nanti kita duduk di kursi pengadilan Tuhan. Ada dua spirit itu yang tuntut kita dan berkata, Tuhan, orang ini milik saya karena dulu dia dibaptis, diikat dalam nama saya. Karena ada ayat yang berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi ketika di bumi kita lepaskan, kita putuskan. Saya berulang-ulang memberitahu seperti ini supaya betul-betul nempel di otak kita. Ini bukan menyangkut agama. Ini menyangkut keselamatan dan Tuhan itu selalu ada rule, aturan yang benar, saudara. Dan Tuhan yang kita sembah tidak peduli apakah kamu menolak atau mengikut aku. Saudara lihat pada zaman Noah, seluruh negeri diberitakan Injil 120 tahun lamanya. Tidak satupun orang yang mau mengikut Noah. Bahkan Noah dianggap sebagai orang gila. Coba main logika. Kalau bikin bahtera itu ya di pinggir pantai, bukan di atas gunung. Itu kan logika orang pada masa itu. Dia tidak ngerti bahwa itu adalah perintah langsung dari Bapa Yahweh kepada Noah. Dan Noah tidak peduli dengan orang yang mengolok-olok dia, yang mengejek, mencaci maki, dan bahkan melecehkan dia. Yang dia lakukan adalah, aku mau tunduk apa kata Tuhan. Bahkan Noah diketawain, dianggap gila. Dan saat waktunya sudah tiba, Tuhan berkata, kalau manusia tidak mau, binatang saja suruh ikut. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Henok, itu binatang itu, semua binatang itu datang. Dan Tuhan sudah memberitahu kalau nanti ada binatang yang tunduk, suruh dia masuk. Yang tidak mau tunduk, biarkan dia lewat. Artinya apa saudara? Untuk kita bisa tunduk pada pola Torah, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena dianggap Torah itu kejam dan sebagainya. Itu hanya persepsi manusia yang salah. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, apalagi kita mengikut suatu kepercayaan, kita harus gali sedalam mungkin. Jangan main ikut-ikutan apa kata orang, apa kata sinode, apa kata majelis. Jangan kita ikut-ikutan. Tapi ikut apa kata kitab suci. Karena ini menyangkut keselamatan kita bersama. Waktu kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Jangan sampai ketakutan yang saat ini dialami oleh para guru
ternyata juga ketakutan yang sama dialami oleh para rohaniwan yang seharusnya memberitakan kebenaran. Waktu kita tidak lama. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Jangan sampai pada saat sangkakala ditiup, mempelai pria kita datang, dan ternyata kita ketinggalan. Akan sangat mengerikan dan sengsara, karena kitab suci mengatakan maut lari meninggalkan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang saya sampaikan malam ini adalah sebuah perenungan yang sangat sederhana. Namun tidak sesederhana yang bisa kita pikirkan. Coba bayangkan kalau seandainya ada seorang pendeta yang sudah nyaman dalam sebuah sinode. Lalu dia ditantang untuk berani menyatakan kebenaran. Dia akan mikir 2 kali lipat, saudara. Saat ini saya sudah nyaman. Kalau saya berani macam-macam, saya bisa didepak keluar. Saya bisa dianggap sesat. Saya tidak lagi terkenal. Penghasilan saya jadi berkurang. Itulah yang ada di pikiran para rohaniwan saat ini. Tapi ketika kita berani percaya, kita dipecat gak apa-apa, hanya manusia yang mecat. Asal jangan kita dipecat oleh Bapa Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Makanya sekarang ya jadi pertanyaan, Anda berani tidak menyampaikan kepada keluargamu, anak-anakmu, teman-temanmu. Jadi materi ini bukan saya tujukan hanya untuk pemimpin gereja. Bukan, semua kita punya nyali atau kita punya ketakutan seperti para guru tadi. Baru takut dipenjara saja sudah tidak berani menyatakan kebenaran. Lah kita itu bukan dipenjarai. Sekali kita masuk neraka itu bukan 10-20 tahun. Bukan 1 juta, 3 juta tahun. Bukan triliun tahun. Kalau misalkan triliun tahun satu tunggoni pasti akan sampai waktunya. Tapi kitab suci mengatakan ketika kita sampai masuk neraka, maka di sana akan selama-lamanya. Betapa bahagianya kita. Kita sudah mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Kita mengenal bahwa Bapa Yahweh turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dialah Yeshua HaMashiach, dan jikalau kita hitung dalam hitungan angka gematria memiliki nilai yang sama. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, biarlah ini menjadi acuan. Saya yakin bukan satu kebetulan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin orang yang baru pertama kali mendengar apa yang saya sampaikan. Anggaplah ini sebuah teguran dari Tuhan untuk saudara. Karena Tuhan ingin engkau menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang punya nyali dan keberanian yang besar. Apalagi sekarang sudah enteng saudara. Sudah banyak tokoh-tokoh Kristen, orang-orang hebat yang tadinya menyangkali, sekarang mulai mengakui, walaupun masih malu-malu kucing, saudara. Ya banyak loh, para pendeta yang malu-malu kucing, mau mengakui tetapi tidak berani memberitakan firman itu sendiri. Malu takut nanti, lah ikut-ikutan Alef Tau toh. Ikut-ikutan Pak Lukas katanya, ini bukan masalah ikut-ikutan atau tidak. Ini kebenaran firman kok. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang ini waktunya kita mengambil sikap. Mengikuti Bapa Yahweh atau tidak sama sekali. Karena kita sudah jelas siapa penyelamat kita yang sesungguhnya. Dan malam hari ini, saya katakan kepada saudara, baik yang ada di Kehilat ini maupun yang mengikuti streaming kami dari berbagai penjuru dunia. Saya katakan pertahankan iman saudara kepada nama Yahweh. Karena akan tiba saatnya ketika
mempelai pria itu datang, kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, ini ada permohonan ya. Tapi ada permohonan doa dari Addison di Sabah. Meminta doa untuk kesembuhan kakak iparnya yang dikatakan dokter tiada harapan sembuh. Kanker, sakit kanker paru-paru. Oke, kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini saya berdoa secara khusus untuk Addison di Sabah, Malaysia. Tuhan, mereka tidak bisa bersama kami di tempat ini. Sementara rekan-rekan mereka ada bersama kami. Dan saya berdoa Bapa Yahweh, Engkau jamah Addison ini Tuhan. Dari sakit kanker paru-paru. Dari tempat ini sekalipun kami memiliki jarak yang sangat jauh. Tetapi kami tahu di alam roh tidak ada jarak. Dengan iman dan sehati kami tolak segala sakit kanker yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, jadilah sembuh. Bapa Yahweh memberkati, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami juga bersyukur malam hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tidak takut untuk memberitakan kebenaran, apapun resikonya. Karena kami hanya takut kepada tangan kasih-Mu yang luar biasa. Kami harus memberitakan kebenaran kepada siapapun. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar ada pengumuman? Oh, tidak ada. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Diberkatilah Kehilat Aleph Tau dan para subscriber yang mengikuti streaming pada malam hari ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nek aufriat matka aufri fahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Haleluya. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ifarin heka wa yismereka.
Amin. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.